Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Kurniawan dari PT Gemilau Cahaya Inspirasi. Teman-teman, sahabat para profesi HR yang ada di seluruh Indonesia, pada hari ini izinkan saya men-sharingkan sesuatu yang teramat penting untuk diketahui dan dipahami oleh profesi HR. Sebagaimana kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah mendapatkan sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang lebih terkenal disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja, atau kalau gunjang-ganjingnya itu banyak menyebutkan Omnibus Law. Ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian setelahnya turun beberapa peraturan pemerintah sebagai turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 11 tahun 2020 ini. Di dalam ketenagakerjaan kita mengenal ada PP nomor 34, ada PP nomor 35, ada PP nomor 36, dan ada PP nomor 37 yang dikeluarkan bulan Februari tahun 2021. Nah, apa saja isi daripada PP itu ya? Kita akan bahas satu persatu. Namun kali ini saya akan fokus dulu ke PP 35 ya, terkait dengan penjabaran klausul-klausul yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas khususnya terkait dengan PKWT, kemudian alih daya, dan juga hal-hal yang menyangkut prosedur PHK dan juga pesangonnya. Jadi itu yang kita akan hari ini bahas tuntas terkait dengan PP 35. Yang lain-lain nanti kita akan ada episode yang lainnya. Baik teman-teman, izinkan saya share screen terkait dengan materi tersebut ya, untuk memudahkan kita memahami terkait dengan materi ini. Materi kita hari ini saya berikan judul PKWT atau alih daya. Ya. Kemudian kita akan bahas nantinya terkait dengan ketiga status ketenagakerjaan ini, kaitannya dengan analisa dampak pesangon, kemudian juga kompensasi, juga efektivitas terkait dengan penggunaannya bagi para profesi HR. Ini adalah hal yang sangat penting karena ini merupakan satu esensi yang benar-benar harus dipahami betul ya. Jangan sampai memberikan rekomendasi yang salah ya kepada manajemen, apakah harus menggunakan tenaga PKWT atau KPKWT atau alih daya ya. Ya, ini dengan adanya perubahan aturan, maka ini wajib diketahui oleh para profesi HR. Dan inilah merupakan esensi daripada isi PP nomor 35 tahun 2021 yang merupakan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya. Sebelumnya mungkin bagi yang belum mengenal saya, siapa saya, mungkin bisa dibaca kurikulum vitae saya atau CV saya, atau kalau mau penasaran bisa masuk ke website saya, cukup ketik saja www.jokokurniawan.com ya. Di dalamnya teman-teman bisa melihat banyak sekali artikel-artikel yang mungkin bisa dipelajari di situ, yang sudah saya upload mulai beberapa tahun yang lalu ya, tentang ilmu apapun, ada ilmu HRD, ada ilmu tentang karakter building, hipnoterapi, NLP maupun yang lain-lain. Nah, kalau dari sisi profil, ini profil saya, silakan dibaca sendiri, saya tidak akan bacakan satu persatu agar menghemat waktu kita. Baik teman-teman, saya akan mendahului materi ini dengan pertama kali saya harus mengupas dulu kenapa harus ada Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai orang yang berprofesi HR, kita harus memahami betul ya kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini kok ada gitu ya. Bolehlah kita mengikuti apa yang selama ini terjadi. Mungkin banyak sekali kita melihat ada protes-protes terkait dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Namun kita harus melihat dari semua aspek atau dua sisi lah gitu ya. Terutama
kali ini saya akan mengajak teman-teman berpikir dari aspek kenapa pemerintah kok mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini patut kita ketahui agar kita sebagai orang HR dan kebanyakan kita juga mewakili orang manajemen ya, mewakili pihak manajemen, kita juga harus memahami bahwa kenapa harus ada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini dimunculkan, teman-teman perlu ketahui ya, ini belum ada pandemi saat itu. Jadi tahun 2020 ini kan baru ada pandeminya tahun 2020 ya. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya sudah digagas ya, kemudian sudah dibahas itu sebelum adanya pandemi. Nah, situasi ketenagakerjaan pada tahun 2019 pada saat itu gambarannya seperti ini. Ya, jadi ada 198 jutaan lah ya, penduduk usia kerja. Dari 198 juta ini dibagi ada 64 juta ini adalah termasuk bukan angkatan kerja, kemudian ada 133 juta, ini adalah angkatan kerja, kemudian ada 2,2 juta, ini adalah angkatan kerja baru. Ya, tiap tahunnya. Nah, dari 133 angkatan kerja ini ada 7 juta orang nganggur. Ya, ada 126 juta orang bekerja. Tapi dari 126 juta yang bekerja ini, ada 89,9 atau 90 juta orang ini bekerja secara penuh. Kemudian ada 28 juta ini bekerja paruh waktu dan 8,1 juta ini setengah menganggur. Nah, ketika ini kemudian dikumpulkan menjadi satu, ya, ini menjadi sebuah PR bagi pemerintah untuk mengentaskan ini semua, karena ini adalah program yang harus diciptakan untuk mengatasi persoalan itu, karena kalau ini tidak diatasi juga setiap tahun juga akan muncul angkatan kerja baru ya 2,2 juta ini rata-rata, dan ini akan semakin menambahkan tingkat pengangguran. Ya, jadi kalau kita jumlahkan, ini ada 7 juta, ini kita tarik ke sini, ada 7 juta orang yang nganggur, ditambah 28,4 juta orang yang bekerja paruh waktu, kemudian ada 8,1 juta yang setengah menganggur ini, ya, kerjanya hanya ketika ada pekerjaan saja, mungkin ya setengah nganggur. Kemudian ada 2,2 juta ini angkatan kerja baru, ini totalnya ada 45,8 juta orang yang membutuhkan lapangan kerja. Ini pada saat itu. Ditambah lagi dengan kondisi adanya pandemi, di mana tahun 2019 ke 2020 ini tenaga kerja yang ter-PHK itu naik drastis. Ya, naik drastis karena adanya pandemi. Ya, ini datanya belum sampai pada posisi sekarang ini ya. Ini per 2020 ini ada sekitar hampir 400.000 orang yang terkena dampak PHK, dan ini juga akan menambahkan potensi pengangguran ya yang membutuhkan pekerjaan. Nah, kalau kita bahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ya ini kita harus pahami bahwa ini diciptakan sebenarnya untuk mengatasi persoalan itu. Kalau ini tidak dimunculkan, ya ini asumsinya, ini akan menimbulkan dampak ya, dampak bahwa lapangan kerja ini akan berpindah ke negara lain, ya yang lebih kompetitif ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya urgensinya adalah bagaimana agar lapangan pekerjaan itu tidak pindah ke negara lain, karena kita harus menciptakan situasi iklim investasi yang kondusif. Ya, ada persoalan seperti itu, ya kalau iklim investasinya juga rumit, gitu ya, maka lapangan pekerjaan ini juga tidak akan tercipta secara bagus, gitu. Dan dikhawatirkan bahwa iklim investasi ini pindah ke negara lain, sehingga lapangan kerja ini semakin kecil di Indonesia karena pindah di negara lain yang lebih kompetitif. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya adalah mengantisipasi kondisi itu salah satunya. Kemudian daya saing pencari kerja ini relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Sehingga dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada sebuah perubahan-perubahan di dalamnya agar menuntut bahwa produktivitas karyawan atau pekerja ini meningkat. Nah, di antaranya nanti kita akan bahas bahwa ada tuntutan-tuntutan terkait dengan produktivitas di situ yang itu nanti akan meningkatkan daya saing bekerja. Kemudian penduduk yang tidak atau belum bekerja ini akan semakin tinggi.
Nah, ini juga diantisipasi, jangan sampai kemudian iklim investasinya rumit, lapangan kerja semakin turun, tapi penduduk yang belum bekerja atau lapangan yang membutuhkan lapangan pekerjaan ini semakin banyak. Ya. Nah, kemudian Indonesia juga terancam terjebak pada middle income trap. Ya, middle income trap itu adalah di mana sebuah negara berada pada situasi dia stagnan. Ya, ekonominya dia tidak akan bergerak. Ya, kalau posisi di situ ya di situ terus. Nah, ini bahaya. Ya bahaya karena ketika kita kondisinya stuck berarti ya negara ini sebenarnya turun ya. Karena harusnya tetap berkembang terus ya karena jumlah penduduk juga semakin meningkat gitu ya. Perekonomian harusnya juga semakin meningkat ya. Pendapatan per kapita juga harus semakin naik gitu ya. Nah, bayangkan kalau ini kemudian stuck, maka negara itu tidak akan bisa berkembang. Nah, untuk itulah ya para petinggi negara ini berpikir. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan hanya berpikir untuk situasi saat ini, tapi berpikir untuk situasi jangka panjang. Saya tidak berbicara terlepas nanti prakteknya di sana sini itu masih ada kekurangan, itu lain soal. Ini kita bicara lain bab gitu ya. Tetapi bagaimana situasi di mana ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini tercetus, teman-teman perlu ketahui situasinya seperti apa sehingga kenapa melatar belakangi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini perlu dikeluarkan dan perlu ditetapkan. Belum lagi kita mengalami tantangan ini. Jadi tantangan ketenaga kerjaan ini dalam perspektif demografi ini kita melihat di kurun waktu 5 tahun yang akan datang di tahun 2025. Ada sebuah proyeksi ini dikeluarkan oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik dan juga UNDP, United Nations Development Program ya untuk Indonesia ini, bahwa di tahun 2025 itu akan terjadi yang namanya the window of opportunity. Itu kita sebutkan dengan ledakan demografi. Nah, ini kenapa kok saya disebut dengan the window of opportunity? Jadi the window itu jendela, opportunity kesempatan, jendela kesempatan. Nah, bayangkan penduduk Indonesia ini sangat besar. Di dunia ini urutan keempat. Coba bayangkan, ini adalah sebuah aset bagi bangsa. Aset bagi bangsa, betul. Nah, kalau misalnya ya aset daripada jumlah penduduk yang sedemikian besar ini SDM-nya itu berkualitas, kemudian juga iklim investasinya itu kondusif, ya kemudian lapangan kerja tersedia. Maka itu yang saya sebutkan bahwa itu yang akan tercapai yang namanya the window of opportunity. Jadi ketika 5 tahun yang akan datang di mana situasi itu kondusif, ya situasi itu iklim itu kondusif, lapangan kerja tercipta dan SDM-nya berkualitas, maka itu akan tercipta yang namanya the window of opportunity. Jadi jendela opportunity itu, jendela kesempatan itu akan terjadi dan di mana yang namanya aset ya SDM di Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Namun di sisi lain ini adalah sebuah malapetaka apabila yang terjadi justru itu tadi. Jadi iklim investasinya itu rumit ya, tidak kondusif, kemudian lapangan pekerjaan berpindah ke negara lain ya, kemudian orang-orang yang usia produktif membutuhkan lapangan pekerjaan semakin tinggi dan tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, kita akan mendapatkan situasi di mana pengangguran itu akan banyak sekali. Kalau sudah pengangguran itu banyak sekali, pasti problem sosial juga meningkat. Kesejahteraan masyarakat juga akan turun, ya angka kemiskinan meningkat. Nah, ini problem sosial yang benar-benar akan terjadi ledakan juga di tahun 2020. Nah, sekarang kita tinggal mau berpikir yang seperti apa. Jadi kalau kita ngomong bahwa pemerintah ini sebenarnya mengantisipasi jangka panjang mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, jadi teman-teman, yuk kita berpikir secara realistis ya. Ini bukan persoalan saya membela sana, membela sini, tapi kita berpikir secara realistis sebagai orang yang memiliki visi ke depan bahwa itulah yang nanti secara prinsip bakal terjadi. Nah, kita mau
memilih yang mana gitu ya. Nah, ini adalah gagasan yang muncul ya, sehingga diharapkan itu bisa mengantisipasi yang namanya ledakan demografi ini dan terciptalah yang namanya the window of opportunity. Sehingga untuk mengantisipasi itu, ini adalah program pemerintah pada tahun 2020 sampai tahun 2024, kenapa 2024 dan 2024 ini selesainya kabinet Pak Jokowi ya. Prioritas daripada programnya, fokusnya pemerintah itu ada 4 ya. Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas SDM. Makanya sekarang slogannya adalah SDM unggul ya. SDM unggul, Indonesia maju ya. Kenapa? Karena prioritasnya memang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ya, dan juga meningkatkan kualitas SDM. Makanya sekarang ini banyak digelontorkan yang namanya kita bicara tentang kompetensi. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya adalah kualitas SDM itu yang ingin dicapai sebenarnya. Ya, kemudian menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Ya, kita bicara menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran ya secara otomatis pasti harus menyediakan yang namanya lapangan pekerjaan. Lapangan kerja hubungannya dengan investasi. Ya, itu tadi balik lagi. Ya. Maka salah satu tujuan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah menciptakan iklim investasi itu untuk mengatasi pengangguran. Kemudian berkurangnya kesenjangan pendapatan antar wilayah. Dibangunlah infrastruktur antar daerah ya, jalan tol di mana-mana, kemudian pembangunan pemerataan di mana-mana, di pelosok-pelosok sekarang mulai ini adalah untuk pemerataan. Jangan sampai ada kesenjangan ya, antar wilayah. Terjaganya stabilitas ekonomi. Ya, ini kita sudah tidak lagi berbicara stabilitas kalau sekarang ini. Kita bicaranya pemulihan karena sekarang ini terkena dampak pandemi luar biasa. Ya, mempertahankan stabil itu ya luar biasa sekali sekarang ini. Tapi bisa pulih dari kondisi yang semula ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini tantangan pemerintah semakin berat. Jadi 4 program ini menjadi fokus pemerintah ya sampai tahun 2024 ini programnya. 2 hal yang selalu kita lihat saat ini adalah untuk menciptakan kualitas SDM. Banyak sekali sekarang ini fokusnya pemerintah ke sana. Karena di mana-mana ada kompetensi. Itu adalah untuk menciptakan kualitas SDM. Di sisi lain untuk menciptakan lapangan kerja, selain daripada sektor formal, pemerintah juga mendukung sektor informal dari UMKM. Makanya programnya UMKM juga luar biasa ini karena apa? Sektor informal ini menopang daripada mengentaskan dari pengangguran ini cukup besar. Jadi menyerap lapangan kerja ini cukup besar dari sektor informal. Nah, jadi digalakkan juga terkait dengan UMKM. Makanya dana-dana bantuan untuk UMKM luar biasa, juga termasuk program-program untuk kompetensi SDM ini luar biasa. Jadi itu yang perlu kita pahami. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya adalah mempermudah iklim investasi guna membuka lapangan kerja, memberikan stimulus pada peningkatan kualitas SDM, memastikan ketersediaan jaminan sosial bagi masyarakat, ini isinya. Ya, ini semua relate dengan program pemerintah tadi. Gitu ya. Jadi pada tahap ini teman-teman harus pahami itu ya. Jadi apapun yang itu beredar di lapangan, di pro kontra itu sesuatu hal yang wajar. Pro kontra itu sesuatu yang biasa ya. Sesuatu hal yang baik pun pasti akan ada yang berpikir negatif. Ya, sesuatu yang negatif pasti ada yang mendukungnya. Ya. Jadi ya sekarang sebagai orang berprofesi HR yang saat ini juga seringkali mewakili manajemen pengusaha, kita harus berpikir dari 2 sisi gitu ya. Itu termasuk kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kita harus tahu betul kenapa ini muncul. Nah, sekarang terkait dengan kalau kita sekarang sudah tahu Undang-Undang Cipta Kerja, sekarang kita harus pahami ya perubahan-perubahannya terjadi di mana. Saya tidak membahas perubahan secara makro, saya hari ini mau membahas tentang khususnya di PP 35 ini ya. PP 35 yang menjadi turunan daripada Undang-Undang 11 tahun 2020 ini yang membahas tentang 5 hal ini. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa PP 35 ini isinya mengatur tentang 5 hal ini. Yang pertama mengatur tentang PKWT. Mengatur tentang PKWT. Kemudian yang kedua mengatur tentang tenaga alih daya. Istilah kerennya adalah outsourcing ya.
kemudian mengatur tentang waktu kerja, mengatur tentang waktu istirahat, dan mengatur tentang PHK. Nah, yang perlu dipahami begini, Undang-Undang Cipta Kerja ini hadir bukan untuk menghapus Undang-Undang 13 tahun 2003, ya, tetapi untuk menghapus pasal-pasal yang itu perlu dihapus atau merubah pasal-pasal yang perlu dirubah. Jadi senyampang bahwa pasal-pasal itu tidak ada perubahan dan tidak ada yang dihapus, maka seluruh ketentuan yang berlaku di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu tetap berlaku. Itu yang perlu diketahui oleh teman-teman. Ya, berarti termasuk juga di PP 35 ini, kalau itu diatur di PP 35, ya berarti kan itu sebagai penjabaran daripada Undang-Undang 11 tahun 2020, ya maka yang berlaku ini. Tetapi kalau itu tidak diatur di sini, maka yang di Undang-Undang 13 tahun 2003 ini tetap berlaku. Ya, itu fondasi dasarnya teman-teman harus pahami itu. Nah, yang menarik di sini dari 5 hal ini ada nomor 1 ya tentang PKWT, nomor 2 tentang alih daya, dan nomor 5 tentang PHK ini saya kasih blok warna merah. Kenapa? Karena tiga item inilah yang menuai kontroversi. Ya, kalau teman-teman tahu ya di lapangan atau di media massa kita tahu bahwa kaum buruh ya teman-teman buruh kita banyak memprotes penolakan terkait dengan PP 35 ini ya yang dibahas ditolak ya sebenarnya 3 ini. Menolak PKWT, menolak alih daya, dan menolak terkait dengan PHK. Apa saja yang ditolak? Nah, ini kita bahas itu. Di mana letak penolakannya, di mana letak ya, tidak setujunya, nah ini kita harus pahami. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke detailnya, ya, walaupun detail nanti saya nggak akan bahas satu pasal per pasal ya, karena itu cukup panjang. Kalau pengen tahu pasal per pasal nanti silakan dibaca saja sendiri salinan daripada PP-nya. Tapi saya akan membahas esensinya. Nah, pandangan ahli terkait dengan PP 35 ini perlu kita ketahui. Menurut para ahli hubungan industrial, ya, PP 35 ini yang pertama menegaskan pelaksanaan aturan yang seharusnya dilaksanakan. Jadi jangan salah nanti kalau di PP 35 itu ada beberapa pengulangan-pengulangan terkait dengan aturan yang sudah diatur. Nah, kenapa kok itu diulang lagi? Nah, makanya di sini ya, sebenarnya ini ingin menegaskan kembali aturan yang seharusnya sudah dilaksanakan. Nanti akan kita lihat bahwa ada beberapa klausul pasal itu yang sebenarnya sama dengan yang lama. Tapi di sini diulang lagi. Ini memberikan penegasan ulang bahwa aturan yang dulu itu yang dianggap mungkin berlakunya tidak efektif atau belum efektif akan ditegaskan kembali bahwa itulah yang sekarang harus diberlakukan. Kemudian membangun kesetaraan antara pekerja dan pengusaha secara profesional. Ini sekarang pengusaha itu nanti dengan PP 35 dikasih pilihan. Mau PKWTT, mau PKWT, atau mau alih daya, pilih. Secara status sama saja. Kenapa kok sama saja? Nanti kita lihat ya. Mau yang mana gitu ya. Disetarakan sekarang ini antara PKWTT, PKWT dengan alih daya ini disetarakan. Nah, pekerja juga demikian. Pekerja sekarang nggak bisa berbicara senioritas. Ya, diatur di sana sini bahwa ujung-ujungnya nanti adalah yang akan dipersoalkan adalah terkait dengan produktivitasnya. Ya, jadi jangan ngomong lama-lamaan, tetapi ngomonglah apa yang bisa kontribusi yang bisa diberikan kepada perusahaan. Gitu. Jadi ini membangun kesetaraan antara pekerja dengan pengusaha ya, secara fair. Kemudian memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha di setiap status pekerja. Ini ya, kalau dulu timpang sekali yang namanya PKWT dengan PKWTT itu timpang sekali, orang pasti akan memilih PKWT sehingga pengusaha akan cenderung ngakali bagaimana agar tidak PKWT tapi cukup PKWT saja. Termasuk juga alih daya, timpang sekali. Ya, kalau bisa resikonya ada di alih daya, tapi saya bayar manajemen fee serendah-rendahnya gitu. Ya. Akhirnya apa? Terbentuklah namanya perusahaan-perusahaan alih daya yang itu sifatnya hanya mewadai saja. Ya, kemudian dengan fee yang sangat rendah, yang penting oke begitu. Ya, terkait dengan kesejahteraannya, ya kemudian di bawah normatif yang terjadi. Jadi muncul akal-akalan, tetapi sekarang ini ya mau diakali malah justru rugi. Kenapa begitu? Kita lihat nanti. Karena muncul bahwa adanya kompensasi di PKWT ya dan itu kemudian perusahaan alih daya pun juga dituntut harus memiliki
legalitas yang lengkap, kemudian kesejahteraannya juga harus benar-benar dijaga, kemudian harus ada PKB, ya walaupun sebenarnya dulu juga begitu gitu, tapi sekarang pengawasannya jauh lebih ketat lagi gitu. Dan bahkan status PKWT di perusahaan alih daya pun ya wajib diberikan kompensasi. Besaran kompensasi ya kalau dalam kurun waktu tertentu ya hampir sama dengan pesangon. Nah, orang diberikan pilihan akhirnya di situ. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian penyederhanaan status tenaga kerjaan. Ya. Kemudian buruh dan pengusaha ini memiliki pilihan yang setara. Ya, faktanya dulu terjadi ketidakseimbangan kesejahteraan, banyak celah hukum dimainkan. Nanti saya sudah jelaskan ini. Ini fakta. Celah hukum dimainkan. Sekarang memainkan celah hukum, ya kalau HR-nya berpikir cerdas, sebenarnya rugi juga memainkan celah hukum itu. Jadi sekarang ini benar-benar orang digiring, ya mau pilih status yang mana sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini. Oke, nah sekarang apa hal baru yang diatur di PP 35 ini? Hal baru yang diatur di PP 35. Nah, yang pertama, ya hal baru yang diatur di PP 35 ini adalah jangka waktu PKWT ini lamsam 5 tahun. Bedanya apa, Pak, dengan yang sebelumnya? Sebenarnya sebelumnya juga sama, 5 tahun. Loh, kok bisa begitu? Ya, kita lihat ya. Dulu PKWT ini boleh dikontrak langsung 2 tahun. Nah, oke, 2 tahun ya, berarti sudah dapat 2 tahun. Kemudian bisa diperpanjang ya 1 tahun, ya, berarti 3 tahun. Kemudian boleh diperbarui 1 kali lagi, itu langsung 2 tahun. Berarti kan 5 tahun totalnya. Ya, oke ya. Kontrak pertama bisa langsung 2 tahun, perpanjangan 1 tahun, ya berarti 3 tahun. Diperbarui 2 tahun, berarti 5 tahun. Ya, tetapi ya konteksnya PKWT yang lama itu hanya boleh berlangsung maksimal 3 kali itu. Ya, maksimal 3 kali itu. Jadi 1 kali kontrak, perpanjangan, kemudian perbaruan. Tetapi yang sekarang ini ya periode kontrak itu tidak diatur. Nggak ada sekarang ini 2 tahun, 1 tahun, diperbarui lagi 2 tahun, itu tidak ada. Jadi hanya berbunyi bahwa PKWT itu boleh 5 tahun. 5 tahun itu mau dikontrak 20 kali silahkan. Nah, ini kita bicara fleksibilitas dalam implementasi PKWT itu sendiri. Ini salah satu ya, salah satu klausul pasal yang itu benar-benar diprotes oleh kaum teman-teman buruh kita ya, seperti itu. Teman-teman pekerja ini banyak protes, serikat pekerja ini banyak persoalannya di sini ini. Ya, katanya perbudakan zaman modern. Jadi ya ini ya 5 tahun, ya pokoknya batasnya 5 tahun. Ya. PKWT ini adalah pekerjaan waktu tertentu yang dibatasi maksimal 5 tahun. Mau dikontrak 10 kali dalam 5 tahun itu silahkan, mau 20 kali silahkan, 25 kali silahkan, 100 kali silahkan. Ini mau dikontrak misalnya, saya mau kontrak dia 2 minggu, ya setelah itu perpanjang lagi 2 minggu, berikutnya perpanjang lagi 1 bulan, tidak masalah, pokoknya itu tidak lebih dari 5 tahun. Oke ya. Yang pertama, yang hal baru yang diatur di PP 35 seperti itu. Yang kedua adalah kompensasi berakhirnya PKWT. Ya, kalau dulu PKWT selesai ya selesai. Nah sekarang ini PKWT selesai itu ada kompensasinya. Berapa kompensasinya? Ya paling gampang kita bicaranya setiap PKWT 1 tahun kompensasinya 1 bulan upah, udah gitu aja. Jadi istilahnya gaji ke-13 ya. Pokoknya 1 tahun ya adalah 1 bulan upah. Kalau dia 6 bulan ya berarti ya 1 bulan upah ya dibagi ya 2 gitu ya. 6/12 kali ya 1 bulan upah. Rumusnya begitu. Jadi proporsionalnya begitu. Kalau dia 3 bulan ya 3/12 kali 1 bulan upah. Intinya ya patokannya adalah setiap 1 tahun 1 bulan upah. Ya. Tuh, apa yang digunakan adalah upah tetap. Ya, tuh. Jadi coba bayangkan kalau dia misalnya 5 tahun, ya berarti dia kompensasinya adalah 5 bulan upah. Tinggal kita ngitung aja kan. Ya, penyetaraannya. Pak, kalau misalnya mau diakali boleh kan, Pak? 5 tahun itu kemudian nanti diperpanjang lagi, Pak.
diperbarui lagi, dibuat akal-akalan. Ya. Kalau diakali sampai 25 tahun, ya Anda akan membayar 25 bulan upah. Ya, kompensasi PKWT. Kalau 25 bulan upah kompensasi PKWT, ya ujung-ujungnya ya sama dengan Anda membayar pesangon. Bedanya kalau pesangon itu dibayar di akhir, ini Anda bayarkan setiap akhir masa kontrak. Ya, makanya tadi saya bicara bahwa ini adalah sebuah penyetaraan. Jadi PKWTT dengan PKWT akhirnya pada periode tertentu itu kompensasi, ya kompensasi berakhir kontraknya, berakhir perjanjian kerjanya itu sama dengan membayar pesangon. Kalau untuk penggunaan jangka panjang, kalau sudah seperti itu perhitungannya, lah ngapain pakai PKWT? Ya kan mendingan PKWTT. Gitu. Ya, makanya PKWT ini memang diperuntukkan untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek Anda bayar kompensasi masih tetap perhitungannya lebih rendah dibandingkan dengan pesangon. Tapi kalau penggunaan jangka panjang seperti dulu ya PKWT abadi ya. Jadi setelah diperbarui, nanti kemudian diputus, kemudian nanti direkrut lagi gitu ya dengan perjanjian baru ya. Kemudian nanti terus sampai 10 tahun dia tetap PKWT, 15 tahun dia PKWT, 20 tahun dia PKWT. Kan nggak ada kompensasinya. Tapi sekarang setiap berakhir masa kontrak Anda wajib membayar kompensasi. 20 tahun Anda mengakali itu PKWT, berarti ibaratnya setiap kali kontrak 1 tahun, kalau 20 tahun ya Anda akan bayar 20 kali. 20 bulan upah, kita tinggal setarakan aja kompensasi PHK untuk 20 tahun itu berapa. Bandingkan dia dapat 20 bulan upah apa enggak. Kalau sama, kenapa tidak dari dulu kita buat PKWTT saja? Toh penggunaan dia sebenarnya adalah untuk kontinu, bekerja kontinu, bukan untuk musiman. Gitu. Ya. Kemudian pencatatan PKWT secara daring ya tidak terlalu esensi, tapi ini diatur sekarang ini. Kemudian perjanjian kerja harian. Sekarang ada perjanjian kerja harian. Ya, ini untuk mengakomodir yang namanya harian lepas ya. Dulu ada harian lepas yang bekerjanya tidak boleh lebih dari 20 hari ya, dan tidak boleh lebih dari 3 bulan ya. Ini diatur di sini dari menggunakan perjanjian kerja harian ya. Kemudian ada aturan PKWT untuk usaha mikro atau kecil sekarang ada diatur gitu. Kemudian alih daya boleh untuk semua jenis pekerjaan. Nah ini juga yang kontroversial ya. Alih daya boleh untuk semua jenis pekerjaan. Sebelumnya alih daya itu atau outsourcing itu hanya untuk 3 jenis pekerjaan. Ya, 1 cleaning service, 2 sopir, 3 security. Jadi sebenarnya hak perusahaan outsourcing itu cuma 3 itu. Tapi faktanya selama ini kan menggunakan akal-akalan kan, akhirnya outsourcing banyak masuk juga di area-area production, banyak terjadi di jabatan-jabatan yang itu bukan di luar daripada 3 yang saya sebutkan tadi. Padahal sebenarnya outsourcing itu dulu hanya dibolehkan untuk 3 pekerjaan itu secara undang-undang. Tapi implementasinya sudah banyak menyimpang dan penegakannya juga selama ini ya setengah-setengah. Jadi sekarang ini malah ya wis ya semua jenis pekerjaan boleh di outsourcingkan, semua pekerjaan boleh dialih dayakan ya gitu. Cuma ada syaratnya. Syaratnya kalau kemudian perusahaan alih daya itu mempekerjakan dengan status PKWT, maka perusahaan alih daya itu juga wajib memenuhi semua hak normatifnya dan juga berhak pekerjanya berhak juga mendapatkan kompensasi PKWT kalau statusnya PKWT. Kalau dia statusnya PKWT itu juga dia berhak untuk mendapatkan pesangon. Jadi status ini sebenarnya cuma ada 2, PKWTT sama PKWT. Tetap atau kontrak kan begitu. Bedanya dia di perusahaan induk atau di perusahaan alih dayanya. Gitu. Oke, ya. Kemudian perubahan perhitungan pesangon ini juga terjadi di PP 35 ya. Jadi teman-teman ya. Ini terkait dengan apa namanya hal-hal yang menyangkut PP 35, esensinya diatur seperti itu ya isi-isinya. Oke. Baik ya teman-teman, itu untuk part 1 ya, untuk pembahasan PP 35 ini ya tidak terlalu panjang, pahami dulu ya apa yang menjadi esensi isinya itu sampai di sini dulu ya. Baru nanti tahapan kedua atau di part 2 ya, saksikan terus ya.
video ini ya, kemudian saksikan terus lanjutan serinya. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan isi daripada esensi ini sampai tuntas ya. Oke ya. Kita sudah bahas tadi apa itu Undang-Undang Cipta Kerja dan kenapa itu terjadi, kemudian masuk ke esensi PP 35 ini dan apa yang berubah. Ya, selanjutnya kita akan ketemu lagi ya untuk mengupas ini lebih detail lagi. Oke, salam sukses dan bahagia selalu dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses selalu.